Shalom untuk kita semuanya, shalom untuk yang di Tiongkok, shalom yang ada di Amerika, yang ada di Australia, dan di seluruh negara yang mengikuti YouTube ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberikan kekuatan. Shalom Mama Vivi. Tuhan memberkati kita semuanya dengan kebaikan Bapa yang berlimpah bagi kita semuanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau beribadah bersama-sama. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih dan cinta-Mu yang memenuhi hidup kami. Semua baik karena Engkau terlibat di dalam. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerah di hadapan. Kendalikan seluruh hidup kami. Tawan kami semuanya ya Bapak kami. Tolong kami Tuhan. Kuduskan kami, tubuh kami, jiwa roh kami ya Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Tolong kami ya Tuhan. Perkenanan-Mu atas kami semuanya. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh ruang dan waktu, tapi kami percaya kasih-Mu yang menguatkan dan mengikat kami, sehingga kesatuan hati, kesatuan roh ada di dalam kami. Sehingga kami saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain, saling mendahului dalam memberi hormat. Terima kasih ya Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami akan memulai ibadah kami dengan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita memujikan pujian seperti wanita yang mengurapi-Mu ya Tuhan, yang menangis di bawah kaki Tuhan. Demikianlah kita, mari kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus teramat baik buat kita. Haleluya. Sampai akhir hidup kita tetap setia menanti janji sampai kita mendapatkan mahkota. Mari bersama-sama kita setia melayani. Terima kasih. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus tentang baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji
kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Seperti wanita menangis di bawah kaki. Pikiran hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantikan dirimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantikan dirimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantikan dirimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia Yesus. menantikan Haleluya. Yesusku. sampai ku Dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Tuhan, ini komitmen kami di hadapan itu kami perkatakan. Amin. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau tetap setia. Kami mau melayani Engkau sampai akhir hidup. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Allah yang luar biasa menentukan. Tidak ada yang kebetulan dalam kita. Di dalam segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan penghidupkan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, segala hormat dan syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuni, bisa bantu tahu lagu ini ya? Bisa lagu ini? Cek Yuli bisa lagu ini? Mama Vivi, Mama Kenso tahu lagu ini ya? Oke, siap-siap ya. Hari ini harinya Tuhan
harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lebih semangat lagi semua. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kalau kita sebut nama-nama hari. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. harinya Tuhan. Hari Rabu, harinya Tuhan. harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Lagi. Hari Senin. Hari Selasa. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Rabu, Hari Kamis. Kamis. Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Haleluya. Semua hari harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Dan di semua hari, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Amin. Yes, haleluya. Semua hari harinya Tuhan. Yuk, kita lanjut yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian. Kita minta sama Tuhan, Tuhan membuka mata dan hati kita untuk melihat juga, supaya kita melihat karyanya yang nyata dalam hidup kita dan kita kagum dan hormat akan Dia. Mari bersama-sama. Ya, ku buka mata dan lihat wajah-Mu, ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau
karisma yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari kita mulai dari awal. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku lihat hidupku dan tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam karisma yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Cianggi, mohon kesediaannya untuk berdoa firman Tuhan. Oh, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, dan pada malam hari ini Tuhan kami boleh bergabung, boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Tuhan, sekiranya Engkau berbicara di tempat ini Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan Yesus sebagai alat-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan kami katakan itu adalah pesan dari-Mu ya Bapa. Dan jadikanlah hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur Tuhan, yang siap ditabur benih firman Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, apa firman kami dengarkan, boleh kami praktikkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih untuk itu. Terima kasih untuk yang baik. Kita akan melanjutkan firman Tuhan tadi pagi tentang siapakah manusia. Ya, manusia tidak sekedar hidup dan bernafas lalu melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, baca buku, belajar, ya kan, cari duit dan sebagainya. Manusia tidak cukup seperti itu. Itu bagian-bagian dari
kehidupan manusia, bukan arti dari manusia. Ya, beda ya. Bagian-bagian kehidupan manusia tidak sama dengan siapa manusia itu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama kembali melanjutkan firman Tuhan tadi pagi, bahwa manusia itu Alkitab katakan adalah nesyamah. Ya, nesyamah. Kalau namanya nesyamah, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah nafas hidup, nafasnya Allah. Kita akan baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, membentuk manusia dari debu tanah, kalau kita mau berimajinasi, kita nggak bisa bayangkan bagaimana Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Terus kemudian, coba Anda saya ajak merenung, berimajinasi ya, hari ini ya. Coba saya ajak kita. Mari berimajinasi, waktu itu Tuhan Allah sedang membentuk debu tanah itu. Jadilah sosok yang namanya Adam dan Hawa. Manusia itu dibentuk dari debu tanah si Adam. Bagaimana Allah membentuk debu tanah itu pakai tangannya? Kita nggak bisa bayangkan seberapa hebatnya, betapa luar biasanya Allah mengkreasikan satu kreasi yang sangat unik. Siapa di sini pernah main permainan lime? Siapa tahu di sini lime? Slime. Ya, slime. Nah, kalau pernah Anda bermain slime, permainan slime itu dia kenyal-kenyal, ya. Dia kenyal-kenyal seperti tepung gitu, tepung kanji yang mau dijadikan lem, seperti, tapi bukan itu. Dia bisa dibentuk-bentuk mau jadi apa. Nah, itu slime namanya. Itu biasanya permainan anak-anak. Anda boleh ketik di Google slime, tulisannya slime. Nah, permainan ini sangat viral ya. Banyak anak-anak yang menyukainya. Slime namanya. Coba kita bayangkan jemaat Tuhan, atau Anda bayangkan diri Anda, kumpulkan debu-debu tanah, lalu Anda bentuk orang. Bagaimana Anda membentuk orang? Biji matanya, telinganya, giginya, rambutnya. Coba Anda boleh membentuk itu. Saya percaya sulit adanya. Betul? Kumpulkan, ada debu nggak di sana? Ada. Debu dekat rumah kita. Ada ya, kemungkinan ada. Tapi coba kumpulkan. Saya percaya untuk jadi satu sosok manusia, debu tanah dibutuhkan banyak. Tidak mungkin sedikit. Nah, Allah kita sangat hebat, luar biasa. Beliau tidak langsung menciptakan manusia dengan firman-Nya. Jadi manusia, maka jadi. Enggak, manusia diciptakan bukan seperti itu. Manusia dijadikan Tuhan bukan dengan firman-Nya seperti yang lain. Kalau langit dalam kitab Kejadian pasal 1, bintang-bintang cakrawala, Alkitab mencatat, berfirmanlah Allah, maka semuanya jadi. Bintang penerang, ya toh, cakrawala jadi dengan firman-Nya. Ini masih ada nggak orang di sini? Masih bisa konsentrasi?
Saya semangat-semangat menyampaikan ini, kalau nggak ada konsentrasi gimana ini? Makanya kalau ditanya, ingat, nggak ada yang ingat. Sedih saya. Kalau mau bertumbuh, berbuat, ya ingat firman Tuhan, konsentrasi. Ya, ini firman Tuhan, bukan main-main. Kalau nggak karena firman Tuhan, kita nggak bisa kuat jemaat Tuhan. Kita nggak akan mengalami perubahan secara pola pikir. Kita nggak akan mengalami perubahan hidup semakin lebih baik. Sesuai kehendak Tuhan. Nggak mungkin mau cari di hutan mana, di kota mana, Anda nggak akan temukan selain firman Tuhan. Jadi konsentrasi. Ini mahal harganya. Ya, banyak orang-orang dulu mati gara-gara mempertahankan firman Injil. Di Cina banyak yang mati para penginjil. Banyak yang mati orang-orang Kristen. Mereka mencari firman itu, mengejar firman Tuhan. Betapa mereka merindukan itu. Ya. Jadi karena mereka menyadari, mereka butuh yang namanya firman Tuhan. Makanya ada Kristen di Cina. Kalau tidak, nggak akan berdiri gereja di Cina. Itu karena kematian, pengorbanan orang-orang kudus. Karena Injil diberitakan. Jadi Anda sudah mendengarkan Injil, hargai. Baik ya, saya akan sampaikan ini. Berkali-kali, mari kita konsentrasi. Baik, saya lanjut. Ya. Kalau mau mengalami perubahan cara berpikir, rohnya berubah, batiniahnya dengar firman Tuhan. Kenapa orang manusia membunuh orang sesuka hatinya? Memperdaya orang sesuka hatinya. Kenapa orang berbuat laknat, menyakiti pasangannya dengan begitu mudah dan gampangnya? Kenapa di dunia ini sangat begitu mudah meninggalkan pasangan hidupnya? Aku masih cantik, aku masih ganteng, aku punya duit, punya segalanya, aku cerai, dan aku kawin lagi. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti arti manusia itu apa. Padahal dia manusia, tapi kelakuannya seperti binatang. Manusia bunuh sesamanya. Manusia hianati sesamanya. Manusia melukai perasaan sesamanya. Manusia sudah nggak kayak manusia lagi pikirannya. Binatang, bahkan lebih dari binatang. Binatang saja mengerti itu adalah anaknya. Masih ada binatang yang mengerti. Manusia membunuh orang tuanya. Membunuh anak kandungnya. Memperkosa anak kandungnya sendiri. Jadi lebih parah dari binatang watak manusia. Mengapa? Karena mereka tidak paham bahwa mereka adalah manusia yang sesungguhnya seperti yang firman Tuhan katakan. Anda beruntung mendengarkan firman Tuhan ini. Banyak orang mencari kebenaran. Mereka belum menemukan kebenaran. Mereka buta akan kebenaran. Karena buta, jadi mereka berjalan meraba-raba kehidupan ini. Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Anda dan saya bersyukur Anda mendengarkan firman Tuhan. Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang menyambut orang yang membawa kabar sukacita. Jadi jangan kira firman Tuhan ini tidak punya otoritas. Besok kalau Anda menghadapi masalah kehidupan, kalau Anda bertemu dengan setan misalkan, dengan imanmu, pakai firman Tuhan. Kalau dia nggak pergi, pertanyakan. Firman Tuhan ini dahsyat. Bukan saya bilang firman Tuhan jadi mantra, tapi itu menimbulkan iman, keyakinan.
Benar, orang nggak tahu firman, buta, dan dia memiliki kerapuhan hidup. Nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nggak ada pedoman hidup. Nah, manusia sekalipun dia manusia, tapi tidak mengerti siapa dirinya, adalah manusia yang sejati. Pak Pendeta, manusia aku udah tahu ngerti Pak Pendeta artinya apa. Nggak usah ajari saya. Manusia itu makhluk yang bernafas. Dia bisa bekerja, dia bergerak Pak Pendeta. Iya, itu pengertianmu, pengertian umum. Tapi manusia sejatinya bukan itu pengertiannya. Itu bagian-bagian dari kehidupan manusia yang adalah satu bekerja, yang adalah satu beraktivitas. Bukan itu arti manusia. Arti manusia, saya berikan judulnya, manusia adalah nafas hidupnya Tuhan. Sadari itu. Saya dan Anda adalah nafas hidupnya Allah. Nafas hidupnya yang dihembuskan, nafas hidup, nafas hidup. Yang keluar dari dirinya Allah itu, yang ada dalam tubuh kita ini, daging ini, itu sesuatu yang keluar dari diri Allah. Kejadian 2 ayat 7. Ketika Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, sesudah manusia jadi dari debu tanah, manusia masih dalam keadaan mayat, tak bernafas, tak bergerak, tak beraktivitas, tak memiliki pikiran, tak punya perasaan, tak punya keinginan, tak punya rasa sakit, tak punya rasa belas kasihan, tidak memiliki apa-apa dalam kehidupannya karena masih debu tanah yang berbentuk manusia tadi. Mayat. Anda pernah melihat manusia tanpa roh? Pernah kan? Orang mati, orang meninggal. Nah, itulah dia. Waktu itu si Adam jadi sosok manusia, namanya Adam. Tapi belum hidup. Alkitab mencatat, setelah Allah mengembuskan nafas hidup ke hidung tanah yang terbentuk tadi, barulah dia disebut sebagai makhluk hidup. Manusia yang hidup. Kalau tidak, si Adam atau manusia itu makhluk yang mati. Sama kita dengan tanah yang Anda injak-injak atau benda mati lainnya tak bisa berbuat apa-apa. Nanti buka di YouTube, ya, buka. Ada ukiran-ukiran dari tanah liat, gambar-gambar manusia, patung-patung, tapi dari tanah liat. Nah, nanti Anda boleh lihat nanti di YouTube meneguhkan firman Tuhan ini. Nah, begitulah posisi manusia waktu itu belum bernafas. Seperti tanah liat yang sedang diukir dan tidak tidak bernafas, urat-urat ini nggak hidup, nggak bergerak karena masih debu tanah yang tak ada nafas. Coba Anda nanti, keluarga Anda atau saudara atau sahabat karib tetangga yang meninggal itu Anda cubit, dia merasakan sakit enggak? Orang mati punya perasaan lagi enggak? Nanti coba, dia rasa sakit waktu Anda cubit, atau Anda maki-maki orang itu yang mati tadi, dia merasa tersinggung enggak? Enggak. Nah, Adam dan Hawa, si Adam waktu itu masih tidak ada memiliki perasaan, keinginan, dan urat-urat yang hidup. Nggak ada, jantung pun nggak ada, nggak hidup. Nah, setelah dia dihembuskan nafas oleh Tuhan, di dalam wadah tanah yang berbentuk manusia itu, baru urat-urat hidup, jantung hidup, usus-ususnya. Anda coba bayangkan, usus-usus itu ada berapa macam usus manusia. Itu Tuhan bentuk begitu detail. Posisi-posisi usus, lambung begitu rapi, jantung. Terus Anda nanti lihat di YouTube jumlah atau di sosmed ya, yang Anda bisa buka berita-berita di online. Anda ketik jumlah sel-sel darah kita atau pembuluh darah itu berapa miliar. Itu disusun Tuhan sebegitu rapinya. Betapa Tuhan Anda itu sangat-sangat maha kreatif, maha pencipta.
Manusia itu bukan seperti malaikat dan bintang-bintang di langit. Bukan seperti binatang yang hanya diciptakan saja. Tapi manusia dibentuk sebegitu rupa. Posisi telinga di sini, jantung di sini, paru-paru di sini. Coba bayangkan jemaat. Bola mata di sini Tuhan susun, Tuhan tata, letak hidung dekat mata. Begitu rapinya, jadilah C. Anggi yang cantik. Jadilah C. Weti yang cantik. Jadilah Mama Vivi yang cantik. Jadilah C. Jenny yang cantik. Jadilah Mama Elia yang anggun. Ditata begitu. Coba biji matanya pindah ke telinga satu. Mulutnya pindah ke perut. Itulah Tuhan Allah kita. Merancang sesuatu yang sangat detail. Hebat Tuhan kita. Manusia itu dijadikan dari debu tanah, dibentuk oleh Tuhan. Coba bentuk. Anda membayangkan tangan Sang Maha Kreator itu. Membentuk tanah itu begitu rapinya. Waduh. Saya tidak bisa bayangkan betapa luar biasanya Sang Pencipta kita. Tuhan Anda dan Tuhan saya. Barulah nafasnya dihembuskan dengan penuh kelembutan dan kasihnya. Sebagaimana dia adalah Allah yang lemah lembut dan penuh kasih. Dihembuskan nafasnya. Masuklah ke dalam wadah yang namanya debu tanah yang telah terbentuk yang disebut manusia. Yang dikatakan bernama Adam. Yang dari bahasa aslinya adalah Adamah. Yaitu dibuat dari debu tanah. Barulah tanah patung itu tadi, saya pakai kata patung. Patung itu hidup. Tanah tadi itu hidup. Jemaat, apakah tanah bisa beranak cucu? Apakah debu tanah atau patung tanah bisa beranak pinak? Apakah patung tanah bisa melakukan hubungan seksual? Nggak bisa. Setelah dia diubah oleh Tuhan, dimasukkan nafas hidup, debu tanah jadi sosok manusia yang hidup. Dan dia bisa beraktivitas, melakukan banyak hal. Itu artinya apa? Siapakah manusia? Yang pertama, manusia terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah debu tanah. Kalau manusia dari debu tanah, maka seluruh keturunan-keturunannya juga disebut apa? Dari debu tanah. Apa ada di sini yang diciptakan dari nikel, titanium? Ada di sini dari aluminium? Dari tembaga? Ada di sini? Dari emas? Nggak ada kan? Terus kita sombong, Kak Beni, aku sendirilah di antara keluarga Jemaat Kristus Overseas Tiongkok yang lebih istimewa di hadapan Tuhan karena aku diciptakan Tuhan dari emas. Yang lainnya kalian dari tanah liat, makanya aku lebih mahal dan berharga. Kita sama dari keturunan Adam dan Hawa yang dibuat dari debu tanah oleh Allah. Jadi kita nggak bisa membanggakan diri. Duit kita banyak, mobil kita banyak, tanah kita banyak, rumah mewah kita banyak. Ingat, tetap produknya dari tanah, debu tanah. Jadi kalau ada saya melihat orang yang punya mobilnya banyak, ya kan, mereknya macam-macam, keren-keren, emasnya banyak sampai lehernya keberatan itu, menggandeng itu emasnya di leher sampai bungkuk-bungkuk, cincinnya, rantainya semuanya banyak, berliannya. Dia sombong. Yang disombongkan apa? Aku punya segalanya. Iya, tapi produkku sama. Tanah. Aku cantik, Pak Pendeta. Lebih cantik dari
Artis-artis dunia, oke lah, cantik. Tapi ingat, secantik-cantiknya Anda dari debu tanah yang diinjak-injak. Jadi nggak bisa bangga. Kedua, siapakah manusia? Dari nafasnya Allah. Kita ini dari nafasnya Tuhan, maka dari itu kita nggak bisa bangga. Kita ini sebenarnya awalnya patung tanah. Jadi kita nggak bisa membanggakan diri. Kita ini berasal dari Tuhan. Kita ini bisa beraktivitas, punya duit banyak, itu karena dari Tuhan. Nesyamah tadi. Nah, nesyamah itu yang akhirnya membuat manusia jadi hidup. Nah, tidak cukup hanya hidup, manusia, ya, arti nesyamah itu adalah roh tetapi mengandung unsur-unsur ilahi. Ada inspirasi, ada ide-ide, ada kecerdasan, ada kepintaran di dalam roh tadi itu. Itu namanya nesyamah. Ada hati nurani. Makanya apa namanya? Saya ulangi lagi. Itu merupakan bahwa di dalam nesyamah itu ada unsur-unsur ilahi dalam diri manusia. Karena dari Allah keluar. Allah kita Maha Pencipta, Dia bisa mencipta. Kenapa dibilang Maha? Karena Dia Allah. Manusia bisa mencipta karena Allah kita pencipta. Kita bisa mencipta dari nesyamah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya, jemaat Tuhan, saya akan buka, ya, saya akan buka di dalam kitab Kejadian, di mana Tuhan menyuruh Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Nah, itu mandat perintah Tuhan. Mandat itu diberikan Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ini luar biasa ini. Waktu saya baca itu, saya terbengong, saya tercengang-cengang. Begitu kita tahu bahwa kita ini nafasnya Tuhan, maka kita akan melihat diri kita betapa berharganya. Anda dan saya nesyamahnya Allah. Jadi bukan tubuh ini yang lebih berharga, di dalamnya ini loh. Nesyamahnya itu loh yang berharga. Nah, waktu Tuhan memberikan mandat beranak cucu dan bertambah banyak penuhilah bumi, itu waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi itu masih berlaku? Masih berlaku jemaat? Masih. Buktinya Vivi masih punya siapa namanya? Siapa namanya? Yuni punya anak. Hasil ya kan? Hubungan beranak cucu dan bertambah banyak, jadilah Vivi. Tetap mandat itu tetap ada dan tetap jalan. Nah, Allah kita sangat konsisten sekali dengan dirinya. Nesyamah dalam diri kita itu tetap ada. Manusia mencipta karena Allah kita pencipta. Nah, bagian-bagian diri Allah ada di dalam nesyamah itu, di dalam diri kita. Allah itu pintar, manusia pintar. Dari zaman ke zaman ada saja, selalu maju, tercipta teknologi-teknologi canggih. Manusia menciptakan dengan ide-idenya, dengan rancangan-rancangannya, pengetahuannya, ilmu pengetahuan yang dimilikinya, terus dirumus-rumuskan
menjadi berbagai macam ilmu pengetahuan. Manusia menciptakan lampu yang dulu tidak ada lampu. Nah, itu bagian diri Allah mencipta manusia itu. Itulah yang dihembuskan dalam diri manusia yang terdapat dalam roh itu. Keren ya, jemaat. Nah, yang membedakannya adalah manusia dulu berkeadaan baik adanya, sempurna, utuh, tak bercacat, tak bercelah. Manusia punya perasaan, perasaannya seperti Tuhan. Pikirannya seperti pikiran Tuhan. Keinginannya seperti keinginan Tuhan. Artinya yang berkenan kepada Tuhan. Karena nesyamahnya Allah dimasukkan dalam diri manusia itu. Berarti sesuai dengan pribadi Allah. Luar biasa ya. Sesuai pribadinya, dirinya, bagian-bagian dirinya itu masuk di dalam diri manusia, yaitu nesyamah tadi. Makanya manusia tidak hanya sekadar hidup, bernafas. Nah, karena manusia di tengah perjalanan kehidupannya atau di dalam perjalanan hidupnya, manusia menyimpang. Tidak lagi sejalan pikirannya sesuai pikiran Tuhan. Tidak lagi sejalan perasaannya seperti perasaannya Tuhan. Tidak lagi seirama dengan keinginan kehendaknya Tuhan. Mulai keluar menyimpang. Nesyamah rusak nesyamahnya Allah. Nah, kalau udah nesyamahnya Tuhan rusak, pikirannya manusia rusak, ya kan? Perasaannya rusak, maka kehendaknya, tindakannya pun rusak. Tubuhnya yang dulu kekal abadi tidak bisa mati menjadi rusak dan manusia mengalami kematian secara fisik. Kalau dulu tidak ada kematian. Karena tubuh pun ikut berdosa sebab pikiran, perasaan sudah rusak. Jemaat, kalau pikiran dan perasaan kita rusak, kejiwaan kita rusak, saya mau tanya, tindakan kita ikut rusak nggak? Rusak kan? Tubuh kita ikut melakukan kerusakan nggak? Ikut. Karena di sini sudah rusak, di sini sudah rusak. Nesyamahnya Tuhan sudah rusak. Apakah hilang? Belum, tidak hilang. Tetap manusia itu tetap bisa mencipta, tetap manusia itu meregenerasi, tetap manusia itu bisa berkreasi, tetap manusia itu cerdas, pintar, tetapi sudah rusak esensinya. Hakikat dia, sejatinya dia, pada waktu awal mulanya dia keberadaannya seperti pribadinya Tuhan, berjalan sesuai kehendaknya Tuhan, sudah tidak lagi. Nesyamah itu rusak. Akalnya manusia sudah akalnya seperti setan. Karena dia mengikuti perkataan setan. Perkataan Hillel bin Sakarit. Iblis itu. Perasaan manusia terbukti tidak lagi seperti perasaannya Tuhan. Apa buktinya? Manusia sudah saling menyakiti. Biasa. Manusia bisa saling sikut menyikut. Biasa. Manusia bunuh sesamanya. Biasa. Manusia, seorang anak mentelantarkan orang tuanya. Biasa. Sudah tidak lagi seperti nesyamahnya Allah sejak semula. Rusak. Manusia udah kehilangan esensi dirinya, hakikatnya, sejatinya dia. Siapa dia sebenarnya? Kalau dia sadar bahwa diriku ini adalah bagian-bagian dalam diri Allah yang dimasukkan dalam tubuh ini sehingga aku hidup dan aku merupakan gambaran pribadi Allah itu. Maka manusia tidak akan berani meremehkan sesamanya. Maka manusia tidak akan nekat menyakiti sesamanya. Karena kita sama-sama gambaran Allah. Karena kita sama-sama nesyamahnya Tuhan. Tidak mungkin aku nekat melukai perasaan temanku, perasaan pasanganku, menyakiti, mengkhianati pasanganku.
dan atau menyakiti tetanggaku. Aku tidak akan mencurangi bosku dalam pekerjaanku. Aku tidak akan mencurangi partner kerjaku karena aku dan dia sama-sama nesyamahnya Tuhan. Kalau orang sadar bahwa dia manusia memiliki pengertian seperti saat ini, menurut Alkitab, dia akan hidup menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Nesyamahnya Tuhan. Dan ini yang belum diketahui oleh umat manusia. Luar biasa. Manusia tidak perlu Tuhan lagi menghembuskan nafasnya bolak-balik seperti Adam. Cukup mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Berhubungan badan, berhubungan seks sudah bertambah. Manusia bermultiplikasi, bertambah. Tak, 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 tak. Keren kan? Luar biasa. Mencipta terus, mencipta, mencipta, mencipta. Karena apa? Karena sang pencipta sudah memberi dirinya, bagian dirinya pada kita. Jadi dia mencipta juga. Mencipta. Malaikat tidak bisa begitu beranak cucu, tidak bisa. Nggak seperti kita. Malaikat Alkitab tidak mencatat malaikat itu dari nafasnya Tuhan. Tidak ada. Alkitab mencatat dengan firman-Nya dalam kitab Mazmur. Kalau saya tidak salah, kitab Mazmur. Allah berkata bahwa malaikat-malaikatnya dan yang lainnya, ya malaikat-malaikatnya secara khusus itu dengan firman. Dan semua ciptaannya. Nanti saya akan sharekan ke grup kalau saya ingat, ya. Dijadikan dengan firman. Manusia enggak dibentuk. Wah, itu mantap sekali itu. Anda dan saya sangat unik, istimewa. Karena itu jangan minder. Karena itu jangan lupa kita ini berharga di mata. Wah, saya waktu merenungkan itu, kita tidak ada bedanya. Strata ekonomi, ras, tidak ada yang lebih istimewa. Semua sama. Karena kita sama-sama dari satu, tanah, debu tanah. Dua, kita ini sama-sama nafasnya Allah. Jadi manusia itu pengertiannya apa? Siapa sih manusia itu? Apa pengertian manusia? Manusia itu adalah nafas Tuhan. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur apa? Materi dan non materi. Dua benda, satu benda materi, tubuh, dan yang kedua roh. Itu nesyamah. Barulah manusia punya perasaan, dia bisa merasakan kasih sayang, manusia bisa mencintai, manusia bisa merasa sakit saat dihianati, dilukai. Karena ada nesyamah. Nah, Tuhan pun demikian. Itu gambaran pribadi Tuhan. Tuhan pun kalau kita berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, dia sakit hati. Kita kenapa dihianati, sakit hati? Demikianlah Tuhan. Kita gambarannya. Nesyamah tadi ada di dalam kita. Kenapa Tuhan itu cemburu? Tuhan itu nggak mau kita duakan dengan yang lain. Kita lebih dominan mencintai suami kita. Kita lebih dominan mencintai pekerjaan kita. Kita lebih dominan mencintai duit kita, harta kita. Kita dominan lebih mencintai hobi kita, cita-cita kita. Daripada sang pemberi kehidupan itu. Dia cemburu. Dia tidak mau ada yang lebih dibanding dia. Kita pun begitu. Kenapa suami kita ketika dia lebih mengutamakan pekerjaan, dia sibuk di pekerjaan, begitu pulang dia cuek, dia mengutamakan pekerjaan daripada kita, dan kita sakit hati dan cemburu. Itu pribadi Tuhan itu. Nesyamah tadi. Luar biasa Tuhan kita. Demikianlah Tuhan.
Makanya kalau kita paham firman Tuhan seperti ini, kita nggak akan bisa lagi merasa nyaman saat melukai hati orang. Kita nggak akan bisa lagi merasa nyaman ketika kita mencoba berkhianat dengan orang terdekat kita. Kita nggak akan bisa lagi mulut kita ini untuk kata-kata kotor atau memaki atau kita memfitnah sesama kita. Nggak bisa, karena kita sudah menyadari, you and me, kau dan saya adalah nafas Tuhan. Kau dan saya adalah nesyamahnya Allah. Aku nggak akan nekat untuk menyakiti. Nggak akan tega. Manusia tidak paham bahwa diri sejatinya itu adalah seperti itu. Nesyamahnya Allah. Pak Pendeta, khotbah yang enak kok apa khotbahnya? Yang enak yang menurut telinga lah Pak Pendeta. Apa itu? Ala khotbah yang dari gaji 10 juta jadi 20 juta kayak Pak Pendeta. Itu urusan belakangan. Gampang Tuhan petik tangannya itu. Tuhan firmankan, perintahkan harta itu gampang Tuhan kasih. Tuhan tidak tertarik untuk yang seperti itu. Tuhan menjelaskan dulu siapa kita. Baru akhirnya kita kagum dengan diri kita ini. Wow, Benny ternyata ini ya. Setelah kita kagum, maka kita menghargai siapa kita. Menghargai orang lain. Disitulah letak Tuhan tertarik dengan kita. Membuat dia tersenyum. Lalu kita memiliki seirama dengan Tuhan. Senada dengan Tuhan. Langkah-langkah kita didengarnya seperti lagu-lagu pujian yang indah kita naikkan di hadapannya. Nesyamah Tuhan itu dulu seperti itu, Adam dan Hawa. Tapi tengah perjalanan hidupnya, dia mendengarkan perkataan si Hillel bin Sakar yang kita sebut-sebut biasanya adalah Satan atau iblis. Dia lebih mendengar itu masukan-masukan iblis. Adam, ayo makan tuh buah, kau nggak akan mati. Kalau kamu makan, kamu nggak mati, malah engkau seperti Tuhan. Wih, seperti Tuhan ya. Wih, manusia pun berkhianat seperti Hillel bin Sakar ingin seperti Tuhan. Menyimpang nesyamahnya. Dia tidak lagi mau nesyamahnya itu hidup seturut dengan rancangannya semula. Kehendaknya semula, perasaannya semula. Tapi dia mulai belok nesyamahnya. Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Yang ingin disembah, yang ingin bertahta, yang ingin diagung-agungkan, yang ingin memiliki kekuasaan sendiri. Dan itu kebenaran yang terjadi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, nesyamah itu rusak. Manusia ingin menjadi raja, penguasa, merebut kekuasaan. Biar orang-orang takluk kepadanya. Biar orang-orang takut. Dengan otoritasnya dia bisa menaklukkan sesamanya. Dengan kekuatannya. Orang-orang mulai menganggap dirinya Tuhan. Tanpa Tuhan aku bisa hidup. Tanpa Tuhan dengan kekuasaanku aku bisa makan. Tanpa Tuhan aku punya kehidupan yang mewah. Tanpa Tuhan aku nggak perlu Tuhan. Toh aku juga masih bisa bekerja dengan kekuatan. Manusia jadi angkuh. Seperti Tuhan dirinya. Menganggap dirinya adalah, bukan seperti, menganggap dirinya adalah Tuhan. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disembah. Padahal itu menyimpang dari hakikat nesyamah yang Allah jadikan. Dan manusia pun seperti iblis wataknya, jahatnya. Karena apa? Rusak nesyamah tadi. Rusak. Gambaran diri Allah itu rusak. Manusia masih bisa mencipta, masih. Masih cerdas, masih. Tapi karena rusaknya nesyamah, kecerdasan manusia untuk menghancurkan sesamanya. Kepintaran manusia untuk memperdaya sesamanya. Betul apa betul? Itu fakta Alkitab yang mencatat. Luar biasa Alkitab menyingkapkan bagi kita rahasia-rahasia ini. Manusia sudah mulai egois. Mulai angkuh. Mulai tamak, mulai sirik,
Mulai menganggap bahwa harga dirinya terletak pada kepunyaannya, hartanya secara fisik. Karena rusak neshama itu. Ini yang membuat hati Tuhan pilu. Gambar diriku rusak. Coba bayangkan gambar diri kita rusak, pilu sekali. Gambar diri kita siapa? Anak kita. Coba Anda renungkan. Bukan mendoakan dan mengharapkan. Tapi coba renungkan. Kalaulah anak kita itu tidak berjalan sesuai ajaran kita. Nah, jangan kamu nakal ya. Begitu dia nakal, dia jatuh ke dalam lubang. Hati orang tua pilu dah. Pilu pasti. Pasti pilu. Itu gambaran orang tua. Anak itu gambaran orang tua. Nah, kita ini gambaran Allah. Begitu tidak sejalan seperti yang Allah kehendaki sang penciptanya. Tidak sejalan lagi ciptaan dengan penciptanya. Allah pilu. Sedih hatinya. Allah keweca. Ya. Allah jadi keweca. Kecewa maksud saya. Allah jadi keweca terhadap ciptaannya. Jadi karena Allah keweca, Allah sedih, Allah tetap mengasihi. Nah, karena manusia sudah rusak, nesyamahnya rusak, kan perlu diperbaiki, betul? Karena udah rusak. Nggak hilang. Manusia nggak hilang. Ya, nesyamahnya itu tetap ada. Gambaran diri Allah masih ada. Tapi rusak, tidak meleset, ya meleset, tidak seperti yang sedia kala, sudah meleset. Nah, perlu diperbaiki. Cara memperbaikinya dengan apa? Dengan satu pribadi yang sempurna, yang tak bercacat celah juga. Sebab manusia semuanya sudah kudisan. Manusia semuanya sudah kurapan. Semua manusia di dunia sudah kena virus. Virus mematikan, yaitu dosa itu. Jadi udah nggak ada lagi yang sempurna manusia ini. Gambar diri Allah sudah rusak. Nah, ya siapa atau apa solusinya? Karena itulah Yesus datang ke bumi. Jadi Yesus datang ke bumi tidak serta-merta Yesus disalib mati. Mati aku. Sudah ya, CJ ini aku udah mati ya. Oke, selesai tugasku. Oke, dah, saya mati. Kamu udah selamat. Dah, udah. Terus dia balik. Bukan. Yesus datang ke bumi. Beliau menunjukkan nesyamah Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa itu. Yang sempurna gambaran diri Allah itu. Yesus tunjukkan, inilah nesyamah yang dulu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Lihat, akulah nesyamah yang sempurna di hadapan Bapa. Ini aku gambaran Bapa itu. Makanya Yesus bilang, kalau engkau mau melihat Bapa, lihat aku. Gambaran Bapa itu gambaran Yesus. Nah, Adam dan Hawa dulu itu gambaran Allah yang bisa dilihat di bumi, tapi rusak. Nah, Yesus tuh diturunkan sama Bapa, diturunkan anak tunggal Allah itu. Gambaran pribadi Allah yang sempurna atau Adam dan Hawa yang dulu sebelum jatuh dalam dosa. Ditampilkanlah dalam sosok si Adam, Yesus Kristus. Saya tunjukkan ayatnya ya. Yesus itu gambaran Adam dan Hawa. Ini, yuk saya tunjukkan ayatnya. Luar biasa Alkitab ini. Gambaran. Jadi Yesus menunjukkan ini loh nesyamah itu. Makanya Yesus bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nesyamah yang benar itu ini. Yang aku suka itu yang begini. Perasaanku ada di anakku yang tunggal. Pikiranku ada di anakku yang ini loh, ini yang datang ke bumi yang kuutus ini. Mau tahu keinginan yang kusukai, yang sempurna keinginanku, mau tahu kalian umat manusia, mau tahu? Ini Yesus yang kuutus ini. Lihat dia, lihat.
Ini dia. Kalau kamu mau seperti yang kukehendaki itu, ini lihat Yesus. Contoh Yesus, anakku yang tunggal itu. Contoh. Oh, ternyata ini toh. Oh, cara mengasihi yang benar. Oh, Yesus diludahi, tapi tetap mengasihi dengan tanpa kurang 1% pun cintanya kepada saya. Oh, ternyata mengasihi sesuai standarnya Allah. Oh, ini toh Yesus toh. Itu neshama yang sempurna, yang tidak rusak sama sekali. Standar Allah. Makanya Bapak bilang, contoh anakku ini. Kalau kita contoh anakku ini, berarti engkau berkenan kepadaku. Karena apa? Anakku inilah gambaranku. Kalau kau contoh anakku, berarti kau contoh aku. Hebat ya. Alkitab kita keren ya. Hebat firman ini. Saya sampai terbelalak saya. Gila firman Tuhan. Hebat, luar biasa. Oh, hebat sekali. Saya sampai kagum dengan Tuhan. Saya makin suka baca firman, makin suka baca firman. Ini 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam terakhir adalah roh yang menghidupkan, Yesus Kristus. Hebat firman Tuhan kita ini. Adam, dosa masuk pertama itu dari Adam. Tapi dipulihkan manusia dimulai dari siapa? Yesus pula. Seimbang. Melalui Adam pertama dosa masuk ke manusia merambat. Tapi diputuskan melalui siapa? Yesus diputuskan. Yesus kita hebat sekali. Bapa itu punya rancangan. Keren sekali. Top Marco top lah. Incredible. Amazing. Awesome. Semua pujianlah bagi dia. Luar biasa ya. Nah, saya akan mengakhiri. Tapi belum paling terakhir. Ini sangat unik sekali. Enak sekali. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah pilu hatinya. Karena gambaran dirinya rusak. Bapa berinisiatif menurunkan anaknya yang tunggal, diutus, yaitu Yesus Kristus. Untuk kita teladan. Tujuan Yesus datang ke bumi apa? Menjadi contoh untuk memperbaiki tadi itu yang rusak neshama kita. Kasih kita yang sudah mulai rusak, kasih manusia itu. Manusia sudah tidak lagi mencintai sesamanya, tidak menghargai sesamanya. Yesus turun mengajari bagaimana mengasihi sesama. Manusia sudah menumpuk-numpuk uangnya untuk dirinya sendiri. Yesus turun ke bumi yang adalah pribadi Tuhan Sang Maharaja itu. Penguasa, pemilik tahta dan kebesaran. Turun ke bumi, mengajarkan aku punya semua, tapi aku turun ke bumi. Aku merendahkan hati. Beliau memperbaiki karakter manusia. Kasih manusia yang rusak diperbaiki sama Tuhan satu persatu. Kecerdasan yang benar adalah bukan kecerdasan engkau menciptakan banyak hal, tapi semua itu untuk kepentinganmu. Itu kecerdasan yang salah, anakku. Kecerdasan yang benar adalah ketika engkau cerdas, kecerdasanmu itu untuk memuliakan Tuhan, untuk kebaikan banyak orang. Itu kecerdasan yang benar, anakku. Buktinya siapa? Yesus adalah pribadi yang sangat cerdas karena dia Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia cerdas, dia bisa membangkitkan orang mati. Saya mau tanya, siapa di sini yang bisa membangkitkan orang mati? Sepintar apapun manusia nggak bisa membangkitkan orang mati. Sehebat apapun manusia nggak bisa membangkitkan orang mati dengan kecerdasan intelektual. Tuhan kita sangat cerdas dan amazing, melampaui, tapi dia rendah hati. Dia menunjukkan teladan kecerdasan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Diperbaiki. Manusia diperbarui terus tahap demi tahap. Manusia mulai buta, licik, picik. Yesus mengajarkan jangan picik, jangan licik.
Tuluslah engkau mengasihi sesama. Dengan cara apa? Yesus pun mengasihi sesama. Dia tunjukkan waktu murid-muridnya mengkhianati dia, waktu pengikut-pengikutnya mundur, ya, mengundurkan diri dari Yesus. Yesus tetap mengasihi mereka dengan tulus. Yesus ajarkan, memperbaiki manusia itu. Oh, ternyata begitu ya mengasihi dengan tulus. Ya, lama-lama manusia itu menjadi nesyamah yang sempurna itu, seperti diri Adam dan Hawa dulu sebelum jatuh dalam dosa, dan seperti Yesus mencapai itu kita. Kita sedang mencapai nesyamahnya Yesus kita, seperti Adam dan Hawa dulu sebelum jatuh dalam dosa. Satu-satu diperbaiki satu-satu. Dan pada akhirnya kita menjadi sosok yang sempurna. Lalu nanti Tuhan akan berkata ketika kita mati, Tuhan akan berkata kepada saya, C. Jenny dan C. Anggi, C. Weti, hei sabaslah anakku yang hambaku yang setia dan taat kepadaku. Taat berarti apa artinya? Sempurna. Sempurna. Pak Pendeta, tidak mungkin aku bisa sempurna, Pak Pendeta. Kita ini manusia. Saya mau tanya, ada duit di atas meja kantor kita. Bisa nggak kita nggak mencurinya? Bisa? Bisa kan? Mencuri itu dosa nggak? Dosa. Karena dosa itu kita nggak sempurna. Nah, ada duit kita yang ada duit orang yang bukan kepunyaan kita atau harta orang terletak di atas meja. Bisa nggak kita nggak mencuri? Sehingga kita nggak berdosa. Bisa nggak? Bisa. Kita aja yang banyak alasan. Pak Pendeta, aku ini kan masih manusia. Aku nggak bisa sempurna. Ya aku pasrah aja deh. Ya udah aku ngikuti alur hidupku aja. Ya ngikuti keinginan dagingku aja, Pak Pendeta. Itu alasan klasik. Makanya Yesus bilang kita bisa sempurna, nesyamah, yang berkenan di hadapan Bapa. Bisa. Bisa nggak kita nggak berpikiran kotor? Saya mau tanya jemaat. Bisa. Bisa. Berarti kita bisa untuk hidup sempurna. Nesyamah yang sempurna seperti Yesus. Bisa kita, bisa. Nggak bisa punya banyak alasan. Kita yang punya banyak alasan untuk kita tidak mau berubah. Betul apa betul? Bisa nggak kita untuk kita tidak membuka celah waktu ada cowok meng-SMS kita atau cewek, halo sayang kamu cantik sekali. Bisa nggak kita nggak balas itu? Bisa. Semuanya kita bisa hindari keinginan-keinginan keinginan dosa. Bisa. Kalau semua kita lakukan bisa, berarti kita jadi pribadi yang sempurna. Ini yang Tuhan mau dari manusia itu, dari kita yang percaya kepada. Haleluya. Ini ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Kita bisa seperti Tuhan. Bukan menjadi Tuhan ya, seperti Tuhan. Pribadi gambarannya. Kembali seperti sedia kala. Itulah arti keselamatan. Keselamatan bukan mati masuk surga. Bukan. Keselamatan bukan itu artinya. Arti keselamatan itu bukan itu. Pengertian keselamatan itu kita mau disempurnakan nesyamahnya seperti Yesus. Itulah arti keselamatan. Kalau mati masuk surga itu udah lain ceritanya. Mati masuk surga itu sudah tambahannya. Masa kita yang menyenangkan hati Tuhan nggak masuk surga? Kan lucu. Itu tambahan. Memang itu untuk kita. Dibuat sama Tuhan. Masa kita menyenangkan hati Tuhan, kita masuk neraka? Kan nggak mungkin. Jadi kalau mati masuk surga, itu ya jelas kita anak Tuhan yang mengasihi Dia. Oke, jemaat Tuhan. Nah, karena tubuh kita ini fana, sudah tidak mulia lagi, bisa mati. Nah, Tuhan harus menggantikan dengan tubuh kemuliaan untuk menempati nesyamah baru kita nanti. Karena nggak bisa nesyamah baru menempati tubuh yang lama, yang fana, yang bisa keriput, yang bisa mati, yang bisa busuk. Nesyamah ini kekal adanya. Jadi harus ditempatkan ke tubuh yang kekal pula. Nesyamah baru pada tubuh yang baru. Nanti kita akan punya itu. Amin. Kita akan punya nanti itu.
Oke ya. Kita akan punya seperti tubuh Yesus. Tenang saja. Nah, di dalam Lukas pasal 24 ayat 39. Lihatlah tanganku, kata Yesus, dan kakiku. Aku sendirilah ini. Yesus bangkit dari kematian. Tubuhnya yang udah rusak, jadi tubuhnya cakep. Saya pakai kata cakep, ganteng. Karena tubuhnya sudah mulia. Tidak mungkin dibawa Tuhan Yesus tubuhnya kudis-kudisan. Atau luka-luka, tercabik-cabik. Waktu dicambuk, dipukuli, dipasang mahkota. Tidak mungkin seperti itu tubuh Yesus lagi. Masuk kerajaan sorga, kembali ke sorganya. Tidak mungkin. Tubuh Yesus sudah tubuh baru, tubuh cakep, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi kematian pada tubuhnya, tidak ada lagi sakit penyakit. Sudah cakep Yesus, nanti buktikan. Ayo kita berlomba-lomba ke sorga ya, ketemu Yesus, nanti lihat diri Anda cakep, cantik, ganteng pasti. Pasti Anda lebih cantik dari sekarang. Haleluya. Pasti tubuh kemuliaan itu. Haleluya. Haleluya. Nesiamah kita makanya perlu diperbarui Tuhan. Supaya apa? Karena Tuhan mau memberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan ini tempatnya harus nesiamah yang baru pula. Terus bagaimana dengan Pak Pendeta dengan tubuh yang fana ini? Nanti Tuhan jadikan lagi tubuh itu, tubuh kebinasaan untuk nesiamah yang tidak mau dibarui. Itulah yang untuk masuk neraka. Tapi kita mau masuk ke tubuh yang kemuliaan yang baru. Karena nesiamah kita pun diperbarui. Baru masuklah. Kembalilah seperti Adam dan Hawa waktu dihembuskan nafas hidup. Berarti Pak Pendeta, tubuh kita seperti tubuh Yesus bangkit nanti. Ya, punya daging nanti di langit baru, bumi baru, di surga nanti. Ya, kita punya tubuh. Waktu Adam dan Hawa disuruh beranak cucu, emang Adam dan Hawa hantu? Daging, dia punya daging. Beranak cucu dan bertambah banyaklah engkau penuhilah bumi. Tapi daging yang nggak bisa mati. Loh, berarti Pak Pendeta, dulu kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, manusia beranak cucu terus bertambah banyak, berarti terus tidak ada kematian. Iya, itu mandat Allah. Nah, berarti keturunan-keturunan di bumi ini keturunan apa? Keturunan ilahi. Keturunan yang segambar dengan dirinya Allah. Tapi karena rusak nesiamahnya itu, gambaran diri Allah itu, keturunannya pun jadi keturunan yang rusak. Bisa paham ya? Jadi rusak pula. Anak cucu kita terus turun-temurun rusak. Karena udah rusak. Diwariskan itu terus. Diwariskan terus. Adam mati, anak keturunannya pun mati. Secara fisik dan secara nesiamah tadi. Rusak. Terus seperti itu. Nah, nanti kita akan kembali seperti Adam dan Hawa dulu sebelum jatuh dalam dosa. Kita tidak akan ada kematian, tapi sempurna adanya tubuh kita bisa juga kemungkinan kita beranak cucu. Seperti keadaan dulu. Bisa kemungkinan. Jadi bukan hantu ya, jemaat. Penghuni surga nanti bukan roh saja yang tanpa daging dan tubuh. Berarti di surga nanti ada aktivitasnya Pak Pendeta. Ada. Bukan menyanyi tok. Emang Adam dan Hawa disuruh Tuhan menyanyi tok di Taman Eden? Adam dan Hawa di Taman Eden dulu itu bukan disuruh nyanyi. Adam, kamu nyanyi aja ya, nggak usah makan. Enggak. Tuhan bilang, kamu kerja, kelola taman ini. Tetap nanti kita di sana pun begitu. Seperti ya di bumi ini. Cuma namanya langit baru dan bumi baru. Nah, nanti kita tidak lagi berpeluh kerja lagi. Semua tersedia. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua tersedia. Jadi hidup kita bahagia nanti. Tenang saja jemaat. Ya, Anda bersusah-susah hari ini. Anda berkorban hari ini. Mencintai Tuhan hari ini sampai mati. Enggak apa-apa, Anda tuangkan hidup Anda semua untuk Tuhan. Beri kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan takut habis. Kalau Tuhan bilang kasih-kasih. Tenang, nanti kita bahagia selama-lamanya. Itu.
Siapa mau nanti kita ke Taman Eden yang baru? Siapa yang mau? Nah, benar ini. Siap-siap Anda nanti ketemu Yesus, Anda nanti cantiknya nggak tanggung. Lebih cantik dari sekarang. Kalau hari ini kita punya tai lalat banyak, nanti di sana nggak ada tai lalat. Kalau kita hari ini punya jerawat batu mungkin, kita punya hari ini, nanti di sana nggak ada jerawat batu. Saya cari ayat di Alkitab, waktu Adam dan Hawa pertama kali dijadikan oleh Tuhan, saya baca tidak ada jerawat. Saya tidak pernah temukan ayat Alkitab berkata Adam dan Hawa punya jerawat batu lalu dipites-pites. Seperti kita ini. Dia nggak punya jerawat. Nanti kita itu pokoknya anggun. Keren sekali ya. Oke, selamat Anda dan saya sebagai pribadi yang dari nesyamahnya Allah, yang dihembuskan. Ya, di dalam nesyamah itu adalah, nesyamah itu dimaksudkan adalah roh, di dalam roh itu ada gambaran diri Allah, atau yang disebut unsur-unsur Allah. Bagian-bagian dari Allah, komponen-komponen Allah ada dalam diri kita. Itulah Anda dan saya. Hebat sekali. Maka dari itu, hargailah nesyamah yang dalam diri kita. Nah, kalau kita ini dari Tuhan, maka hidup kita ini kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kita dari Dia. Darimu, olehmu, dan untukmu. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Nah, tubuh kita punya Tuhan. Duit kita punya Tuhan. Tabungan kita punya Tuhan. Emas kita, kalung, cincin, anting-anting. Baik di kaki, di lengan, di jari, anting-anting kita milik Tuhan. Baik di gigi kita, gigi emas milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bernyanyi menutup firman Tuhan malam ini. Luar biasa. Karena kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, Anda dan saya orang spesial di mata Allah, nesyamahnya Tuhan, gambar dirinya Allah yang sedang terus diperbaiki, diperbarui oleh Tuhan untuk menempati tubuh kemuliaan yang baru nanti. Kita bernyanyi. Ada lagunya begini. Tarik aku ya. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Amin. Yesus lebih dari semua yang kita miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Ayo rela kita ya, meskipun kita mengalami gesekan-gesekan, pergumulan hidup, rela ya kita dibentuk Tuhan ya. Ya, lagi. Tarik aku dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang kau beri. Amin, amin. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku Tuhan, tarik aku
ku mengerti, Tuhan ku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan. Bukti yes, kasih pengabdianku. Aku rela lakukan bukti kasihmu padamu Tuhan dan pengabdianku. Sungguh siapakah benih ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu. Thank you God, milik kesayanganku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Haleluya. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah benih ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Ya Tuhan, kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganku. Oh, sungguh siapakah benih ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Engkau perbarui aku dari hari ke hari. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah kami ini Tuhan, hanya dari debu tanah saja. Kami ini tidak berarti apa-apa tanpa nesyama yang dimasukkan, ditempatkan ke dalam satu wadah yang disebut debu tanah, sehingga dinamakanlah dia manusia. Debu tanah yang terbentuk itu atau yang disebut manusia itu tidak berarti apa-apa. Dia sebatas patung yang tak bernafas yang terukir oleh sang penjuna, oleh sang kreator. Tidak akan bisa atau bergerak berbuat apa-apa. Tapi karena sang maha kreator itu menghembuskan nafas hidup yang adalah nesyama itu, yang daripada Engkau ya Bapa, maka kami menjadi hidup. Kita bisa berpikir seperti Allah. Kita bisa mencipta seperti Allah. Kami bisa cerdas. Manusia bisa merancangkan, mencipta akan sesuatu. Itu seperti Allah. Karena nesyamah yang dalam diri kami diberikan oleh Allah. Itu berarti bahwa gambaran diri Allah, komponen-komponen, unsur-unsur Allah ada di dalam diri kami. Karena kami keluarnya dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau seperti hakikatnya manusia itu sejak semula. Manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan sejalan dengan pikiran Allah, perasaan Allah, dan kehendak Allah.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa. Menyingkapkan kepada kami rahasia kehidupan dari sejak mulanya. Meskipun kami belum ada pada masa itu, tapi Bapa memberitahukan rahasia yang sejak zaman penciptaan Adam dan Hawa. Dan kami bersyukur Bapa tidak langsung menghukum kami. Bapa memberikan teladan untuk kami, yaitu anakmu yang tunggal Yesus Kristus. Sebagai nesyamah yang sempurna, yang Bapa kehendaki untuk kami belajar dari Yesus. Sehingga kami pun menjadi nesyamah seperti nesyamah Yesus. Nafasnya Allah, firman-Nya Allah, yaitu Yesus Kristus. Kami menjadi mengikuti teladan seperti Yesus. Yang engkau berkenan atasnya. Maka ketika kami meniru Yesus, itu sama dengan berarti kami meniru Bapa. Kalau Yesus berkenan di hadapan Bapa, kami meniru Yesus yang berkenan, maka kami pun pasti berkenan di hadapan Bapa. Oleh sebab engkau berfirman, barang siapa mau melihat aku, melihat Bapa, lihatlah aku, kata Yesus. Kalau kami mau melihat Bapa, kami harus melihat Yesus. Kalau kami mau mengetahui siapa hakikatnya Bapa, pribadinya Bapa, karakternya Bapa, maka kami melihat teladan Yesus. Seperti itulah Bapa. Engkau menunjukkan itu bagaimana mengasihi sesuai standar Allah. Engkau menunjukkan bagaimana mencintai dengan tulus sesuai standar Allah. Bagaimana engkau menunjukkan menghargai orang sesuai standar Allah. Kalau standar manusia menghargai sesamanya karena standar ekonomi, strata sosial, itu tidak standar Tuhan. Engkau menunjukkan bagaimana orang kaya yang rendah hati. Engkau kaya, maha kaya. Engkau pemilik semuanya. Tapi engkau turun menjadi kosong ke bumi ini. Engkau lahir di kandang domba. Banyak kotoran-kotoran atau tidak lepas dari yang namanya bau dari binatang. Engkau lahir di sana. Kami masih enak lahir di rumah sakit atau di tempat tidur yang nyaman. Tapi engkau lahir di Lampin. Di palungan tempat makanan dan minuman binatang. Domba itu. Engkau menunjukkan teladan orang kaya. Engkau teladan kekayaanmu yang besar, tapi engkau rendah hati. Supaya mata manusia terbuka. Dan dia menunjukkan dia rendah hati dengan kekayaan. Bapa, engkau menunjukkan bagaimana mengasihi orang dengan tulus dan murni. Dengan cara ketika engkau dihianati murid-muridmu. Pada waktu itu, meskipun mereka akhirnya setia sampai mati mengikut engkau. Tapi banyak orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tapi engkau tetap mengasihi mereka dengan tulus. Tanpa mengurangi cintamu sepersen pun. Engkau menunjukkan mengasihi dengan tulus. Supaya manusia mengetahui standar mengasihi tulus itu seperti pribadimu. Kalau di luar dari standarmu, itu bukan standar Allah, itu standar manusia. Kami harus belajar dari Sang Sempurna Yesus yang adalah standar Bapa di surga. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami cara hidup yang berkenan sesuai standar Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, Bapa engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus berjuang selama hidupnya di bumi agar kami menerima teladan, agar kami diselamatkan oleh Tuhan. Engkau setia sampai mati. Kalau tidak kami binasa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan Yesus atas kami. Terima kasih Tuhan. Maka dari itu tugas kami hanyalah tinggal mencontoh figur saja. Mencontoh yang sudah ada. Bapa, kami jujur mengakui bahwa tidak mudah bagi kami untuk menyangkal diri. Kami masih merasa tersinggung sakit hati ketika kami disinggung, difitnah. Ketika suami kami memperlakukan yang tidak baik, kami masih merasa tersinggung sakit hati. Kami masih gila hormat
Gila supaya apa? Masih kami merasa ingin diperhatikan. Obsesi kami seperti itu. Kami masih merasa sakit hati ketika kami ditikung, dicurangi oleh teman kerja kami. Kami merasa sulit itu. Kami jujur mengakui. Tapi satu kata firman, kami mau taat. Karena kami percaya, ketika kami mau mengasihi Tuhan, Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti mampukan kami. Tuhan pasti topang kami. Aku percaya itu Tuhan. Dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa yang berkenan di hadapan. Saya percaya. Karena permintaan hamba sesuai keinginan. Terpujilah Bapa di surga. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Bapa yang agung, maha mulia. Sekalipun hamba sudah selesai berbicara firman Tuhan malam ini. Biarlah apa yang sudah kusampaikan, itu terus Roh Kudus-Mu, Bapa, mengingatkan kami, meremakan firman itu kepada kami semua. Sehingga kami terus berjalan dalam firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Lalu kami tidak terantuk kepada kesalahan-kesalahan kami yang sama. Bapa, terima kasih untuk kesabaran-Mu membimbing kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu mendidik kami. Supaya kami akhirnya lulus kelas, lulus sempurna dengan nilai yang baik. Karena Bapa setia, tulus, karena Bapa sabar mendidik, mengajari kami. Maka kami pun harus sabar pula. Mendidik, mengajari suami kami. Mendidik, mengajari orang-orang di sekitar kami. Sekalipun mereka menjengkelkan, keras kepala. Sekalipun mereka tidak mengenakan hati kami. Tidak berjalan sesuai keinginan kami. Karena kami pun sama. Kami pun menyakiti hati Tuhan. Kami pun melukai hati Tuhan berkali-kali. Tapi Tuhan tetap sabar. Kami pun harus demikian. Kalau tidak, berarti kami tidak fair. Masakan Tuhan sabar dengan kami, kami tidak sabar dengan orang mendidik orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semuanya Yesus. Kami butuh kekuatan daripada-Mu. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Kristus overseas. Baik di Amerika, Kolombia, Australia, Thailand, India, dan yang lain-lain. Terkhusus semuanya Tuhan. Apalagi Tiongkok, Indonesia. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami semua menjadi pelaku firman. Kami semua menunjukkan teladan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berikan kami atau peluk kami semuanya. Jangan lepaskan kami sedikit pun. Karena tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengakhiri doa ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Harapan saya selalu besar setiap kita mendengar firman, kita terberkati dan kita mendapatkan satu pelajaran yang besar di setiap firman yang kita dengar. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua yang sudah kita dengar. Amin. Yuk kita berbalik ke rancangan Tuhan yang semula. Saya belajar untuk fokus, belajar memahami. Saya berjuang. Maaf kalau saya terlalu tutup kamera ya. Saya tadi mungkin ada yang dengar saya batuk. Enggak, kalau saya batuk itu tanda bahwa oksigen sudah mulai kembali ke otak saya. Saya kalau mengalami sesak, saya agak berkiruk gitu. Itu agak bingung mau lakukan apa. Tapi kalau saya sudah batuk, itu tanda nyantol kembali. Apa yang di jantung sama oksigen ke otak itu mulai setrumnya kembali. Itu tandanya saya batuk yang sangat ngekel, jadi batuk yang benar-benar batuk. Itu kayak jantungnya kayak olahraga itu, kayak setrum gitu. Nah, puji Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini.
Tuhan Yesus kita Tuhan yang hebat, rancangannya sempurna. Dan saya sangat terberkati. Saya rindu suatu waktu nanti ada di antara kita bisa menceritakan tentang apa itu neshama, bisa membahas dengan lancar. Itu tanda bahwa kita memahami apa itu neshama. Neshama adalah hembusan nafas Allah yang diberikan ke manusia sehingga manusia hidup. Ada nafasnya Allah dalam diri kita. Yuk kita sungkan kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kita sungkan, kita malu sama Tuhan kalau kita mau melakukan hal-hal yang mulai zero. Yuk kita fokus sama Tuhan. Mari kita berdoa. Ada beberapa yang sakit dan penyembuhan. Khusus kemudian kita doakan bersama-sama ya. Bapak terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya bagi kami. Berkati di dalam seluruh aspek hidupnya. Dan berkati kami semuanya. Biarlah firman ini menjadi rema yang kuat berakar di dalam hidup kami. Dan menguasai kami sepenuhnya. Sehingga kami kuat karena firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Dari awal, pertengahan hingga di ujung pada kami. Engkau menyertai kami. Bahkan di sepanjang hari kami. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, malam ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk beberapa anak-Mu yang sedang sakit dan masa pergumulan. Tuhan, gue yang malam ini tadi di rumah sakit, apapun yang dialami Tuhan, Engkau tolong anakku ini. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, berikan kekuatan untuk menghadapi cuaca saat itu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati gue. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga hikmat-Mu atas Fitri, supaya bisa mengukur anak ini Tuhan dengan kekuatan secara imunnya untuk tidak kena angin di luar sana Tuhan. Berikan kebijaksanaan untuk kita dalam membawa anaknya. Karena sejauh yang hamba tahu, beberapa kali dialami sakit oleh dia dibawa keluar. Tuhan tolong. Bahkan anak-Mu yang lain mengingatkan, berikan kecerdasan rohani untuk anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hamba juga berdoa untuk Mama Feye yang menghitung hari sebentar lagi akan melahirkan anak kedua. Tuhan, Kau berikan ketenangan batiniah, pikiran, sehingga Mama Feye siap lahir dan batin dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Berikan kekuatan untuk Mama Feye, berikan kekuatan untuk bibi yang akan dilahirkan. Tuhan, kelancaran, semuanya baik dalam kendali-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Mama Feye dalam nama Tuhan Yesus. Belgia suara dalam tangan-Mu yang ajaib. Bapak, kami juga berdoa untuk opa kakek dari Elea. Tuhan, Engkau tolong kakek dari Elea Tuhan. Engkau jamah dan Engkau berikan kesembuhan. Engkau tuntun Tuhan apa yang harus dilakukan. Roh Kudus, berbicaralah di dalam hidup opa si Elea. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati kakek dari anak ini. Bapak, kami juga berdoa untuk Feby. Terima kasih Tuhan, operasi yang berjalan lancar, semuanya baik. Febynya juga aman dalam kendali-Mu semuanya Tuhan. Pemulihan terus terjadi dan Kau menolong Feby dalam proses kehamilan kedua. Kuat, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk papahnya Dio yang masih dalam proses penyembuhan. Terima kasih anak-Mu sudah pulang dari rumah sakit. Setiap hari harus suntik dari perutnya sendiri. Bapak, Engkau tolong anakku, berikan hikmat-Mu untuk Rena
di dalam menjaga suaminya Tuhan. Pola makan yang baik, Amin. istirahat yang baik, Yes, terima tuntun kasih. bawa ke dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bekerjalah di dalam rumah tangga itu Tuhan. Kemuliaan Kau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa membawa Ciasuan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih hari ini ulang tahunnya. Kami turut berbahagia, Kau sudah percayakan 1 tahun lagi dilalui. Amin. Ya. Tuhan, biarlah besok dan ke depannya Tuhan, Engkau semakin dewasakan di dalam iman percaya kepada Engkau, Ciasuan. Sehingga kedewasaan terjadi, kecerdasan rohani, kedewasaan secara rohani dialaminya. Lebih dari semuanya adalah pengenalan akan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Untuk saudara kami, Ciasuan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang besar Kau nyatakan dan peneguhan hari ini. Secara dunia berkata tidak baik karena pas di usia di hari ulang tahun Ciasuan, keluarganya mengusirnya dari rumah. Tuhan, biarlah Ciasuan tetap bersyukur di dalam hadirat-Mu, bersyukur di dalam cinta-Mu yang dahsyat, sehingga Tuhan, damai sejahtera, sukacita ilahi dirasakan saudari kami Ciasuan. Penghiburan yang dari Tuhan, melampaui dari segala akal yang dimiliki manusia. Engkau berikan bagi Ciasuan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan terus di dalam menjalani hari-harinya bersama dengan Engkau. Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kau tolong anak ini meteraikan setiap firman-Mu yang sudah dia dengar ya Tuhan. Kuatkan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupnya. Kau berikan waktu sehingga anak-Mu Ciasuan memuliakan nama-Mu, ada dalam perkenanan-Mu. Tuhan, bimbing terus anak-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami turut berbahagia dan memberkati Ciasuan dalam nama Tuhan Yesus. Ciasuan diberkati Tuhan dengan segala kebaikan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjadi anak yang Engkau pilih, maka Engkau akan hajar dan Engkau akan didik sesuai dengan didikan. Sesuai dengan didikan ilahi kerajaan standarnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus bersyukur, kami dan berdoa. Menyerahkan segenap jemaat-Mu di dalam segala persoalan, di dalam segala pergumulan mereka. Tuhan Kau tolong. Semua yang dalam kelemahan tubuh, apalagi di dalam masuk di dalam musim yang baru. Tuhan, kuatkan imun mereka semuanya sehingga kuat menghadapi cuaca yang dingin pergantian ini Tuhan. Engkau sembuhkan mereka semuanya yang sakit. Engkau tolong mereka yang beban berat, Kau berikan kelegaan. Dewasakan mereka semua, kami semuanya. Dewasakan kami semuanya ya Tuhan. Biarlah roh ketaatan ada di dalam diri kami sehingga kami menyenangkan hati-Mu menjadi anak yang manis di hadapan-Mu. Bapa, kami membawa anak-anak dari jemaat-Mu. Biarlah mereka terus bertumbuh, pengenalan akan Engkau, takut akan Engkau dialami oleh seluruh anak-anak kami semuanya Tuhan. Sehingga kelak masa depannya indah di tangan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Engkau pakai mereka semuanya, pribadi lepas pribadi dengan dahsyat dan ajaib untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga memberkati suami kami. Berkati suami dari jemaat-Mu ya Tuhan. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi Engkau nyatakan atas mereka semuanya melalui istri dan melalui semua orang yang percaya Tuhan yang ditemui di Cina. Terima kasih Bapak. Bahkan melalui sosial media, apapun Engkau bisa tunjukkan pribadi-Mu dalam hidup suami dari jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tangkap mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus menjadi umat kepunyaan-Mu. Tidak ada satupun yang binasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rebut mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Hamba berdoa untuk keharmonisan rumah tangga dari jemaat-Mu. Karena persekutuan ini adalah keluarga jemaat Kristus. Keluarga jemaat Kristus. Tuhan, biarlah keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Overseas
yang dikenal bangsa-bangsa. Amin. Sekalipun kami tidak Amin. lulusan tinggi dalam segi akademik, tapi kami dalam pendidikan militer ilahi Amin. Terima kasih. yang akan dikenal oleh seluruh bangsa-bangsa. Kecerdasan roh yang Tuhan berikan Amin. dan kami maksimalkan menggunakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Tuhan berkati kami semuanya dalam pekerjaan. Apapun yang kami kerjakan dan suami kami kerjakan, Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Bapak. Tuhan, Hamba terus berdoa untuk Jenny, anakmu yang sudah melawan arus. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anakmu ini dikenal bangsa-bangsa. Yes. Memuliakan nama-Mu Yes. melalui visi misi yang sudah Engkau taruh di dalam hati anakku ini, Tuhan. Amin. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus keberhasilan, kemurahan, kebajikan mengikuti anakku ini, Tuhan. Sehingga visi misimu terus berdiri dan menjadi nyata. Dimuliakan nama-Mu di sana, Tuhan. Di setiap apa yang sudah Engkau berikan di dalam hati anakku ini. Terima kasih Bapak. Terus pemulihan rumah tangga, anak-anak, semuanya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mata tercelik, mata melihat. Bahkan suami Cijen yang belum percaya, Engkau bisa melihat Engkau melalui karya-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau genapi dalam setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu ada bagi semua kita yang percaya. Tuhan, terima kasih. Kesembuhan ilahi kami semua terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami tidak mau tertipu daya oleh apa yang dilihat mata. Karena mata iman kami melihat apa yang Tuhan lihat dan yang akan Tuhan nyatakan dalam firman. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesehatan kami, kekuatan kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Dan kami akan total bersama dengan Engkau. Totalitas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami terus juga membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas bangsa ini. Dan akhirnya Tuhan, melalui pemimpin yang Engkau pilih, beberapa negara sudah melihat perubahan di negeri kami. Kami bersyukur Tuhan. Terus kerjakan apa yang Kau mau dalam bangsa kami. Di dalam negara kami Tuhan, Indonesia yang tercinta, tanah kelahiran kami. Tuhan, terus berkati para pemimpin yang ada yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin bangsa kami. Engkau berkati Bapak Presiden serta jajarannya dan seluruh pemimpin yang ada di Indonesia. Berkati seluruh visi misi yang sudah Engkau berikan sampai selesai Tuhan. Bahkan lebih dari yang pemimpin kami pikirkan, Engkau berikan karena Engkau terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Cina di mana jemaat-Mu berada. Berkati seluruh tatanan yang ada di sana Tuhan. Bawa negara ini juga dalam perkenanan-Mu. Engkau perbaiki semuanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh Cina. Dan berkati Tuhan negara ini. Kami percaya Tuhan. Berkat-Mu atas negara-negara yang mana ada anak-anak yang mengasihi Engkau perhitungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu seluruh bangsa-bangsa memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Kami rindu pemulihan atas bangsa-bangsa, lawatan-Mu atas bangsa-bangsa, sehingga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Bapak. Engkau terus mengerjakannya dalam hidup kami sepanjang hari-hari kami tiap-tiap waktu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik jemaat, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hati dan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita,
memenuhi setiap perjalanan hidup sampai akhir menutup mata. Dan kita akan berjumpa dengan Dia menepati janji-janjinya. Dan oleh Roh Kudusnya kita bisa bersekutu kepada Bapa di surga. Dan oleh Roh Kudusnya kita diberikan kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan menuntun kita kepada firman-Nya, sehingga kita menjadi sempurna seperti yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkati dengan berkat yang terbaik daripada Bapa di surga kepada kita sekalian. Terimalah berkat ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.